Enggak usah. Ya. Bukan. Balik. Sekali lagi. Semangat, semangat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tepuk semangat. Ya, tentang materi LDK. Ada yang tahu LDK? Yang jilbabnya coklat, coba LDK. Coklat semua ya? Salah satuin saja. Apa itu LDK? Yang tengah. Siapa namanya? Hah? Tepuk semangat. Tepuk semangat. Organisasi adalah sekelompok orang, bisa dua orang. Kalau satu orang nggak bisa yang ini ketua, ini wakil, bisa nggak? Nggak kan? Pokoknya di kepala ini semuanya, kepalanya, tangannya sini semua kumpul, bisa nggak? Nggak kan? Nanti ada sekelompok orang ya, ada dua atau tiga. Kalau ada dua berarti ini ketua, ini sekretaris, itulah. Tapi kalau sendiri bisa. Secara formal bersatukan dalam suatu kerjasama. Jadi kita bersatu, jadi satunya berkelompok. Nah, ini ada ketuanya, ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara. Bersatu kan, berkelompok gitu, bekerja sama. Kalau berkumpul jadi tapi tak ada bersama, ini ketua aja yang kerja tiap hari kan. Nanti yang apa, ngetik lah kalau bahasa pembuat seperti ini ketua, yang menyebarkan surat ketua, yang ngantar apa, yang mengundang orang ketua, tidak bisa. Jadi ketua yang memberikan instruksi, sekretaris yang mengetik, humas yang ngantar surat, seperti itu. Itulah kerjasama. Ada tujuannya enggak? Ada kan? Memiliki tujuan, misalnya organisasi ini memiliki tujuan agar menjadi pertama yang mendukung rumah tapis itu dan program-programnya. Yang kedua menjadi pribadi kita lebih baik, dapat ilmu baru. Nanti ada tujuan sini ya. Udah paham nggak secara bahasa Ustaz sampaikan tadi? Insyaallah ya. Jadi organisasi itu sekelompok orang berkumpul ya. Kemudian ada kerjasamanya. Kalau nggak ada kerjasama, nggak ada apa-apa ini. Contoh ini ketua, tapi yang lain nggak bisa, berarti tidak yakin yang organisasi lengkap. Kemudian ada tujuannya. Kami dari DPS ini memiliki tujuan untuk misalnya kan mendukung program rumah sakit, membuat kegiatan-kegiatan agar kami mendapatkan pengalaman ilmu baru, menjadi mandiri ya. Jadi organisasi adalah Kelompok orang yang dipersatukan, tujuannya sama. Ya, organisasi ini punya tujuan membantu program rumah tapis. Jelas ya? Ingat ya, nanti kalau pas ditanya sama panitia di pos, itu jawabannya. Gini. Apa itu? Entahlah. Cuma ingat itunya aja gitu ya. Ya, itu paling mudah. Yang kedua kita bahas. Oke, yang kedua asas-asas atau prinsip organisasi. Prinsip itu yang harus ada di organisasi itu, ya. Yang pertama itu perumusan tujuan jelas. Yang tadi kan ada tujuan kan, tujuan jelas. Organisasi ini membuat apa? Gitu. Harus jelas. Yang kedua, pembagian kerja yang jelas. Contoh ini bagian apa? Bidang apa? Bakat minat. Disuruh pula dia ngantar surat, cocok. Ya. Humas, disuruh pula dia mengurus pidato, latihan pidato, cocok kan? Nah, jadi sesuai.
Contohnya dia itu siapa nih? Jerry. Ini bagian apa? Yang mana? Apa apa? PHBI. PHBI disuruh pula dia apa namanya itu mengurus apa lagi yang lain? Hah? Ya, buat kantin gitu. Cocok nggak? Enggak kan? Nanti dia pula pokoknya dia PHBI tapi dia ngurusin punya orang aja kerjanya. Itu apa namanya itu? Kerjanya nggak jelas, kemudian kekuasaannya itu terlalu luas. Dia suruh menguasai dusun satu aja, dusun tiga dikuasai juga. Ya, baiknya. Tugasnya jelas, daerah kekuasaannya jelas. Yang pertama tadi, yang pertama adalah perumusan tujuan yang jelas. Yang kedua, pembagian kerja yang jelas. Jadi ada tugasnya, jabatannya, ada tempat kuasaan di mana dia dikuasai. Dia menguasai wilayah orang. Jelas ya? Yang ketiga, melimpahkan wewenang kepada dan tanggung jawab. Pernah nak? Contohnya ini, Mas Bro, katanya Pak kan, saya lagi sakit nih, kan? Tolonglah Pak Gubernur, ya, misalnya. Itu namanya delegasi. Tugas beliau diserahkan tulisan maupun tulisan kepada wakilnya. Bisa ini juga, ini saya lagi sakit gigi om kiri gitu kan, tolong dulu bantu saya gitu. Panjat kelapa gitu. Nah, kan? Melaksanakan tugas dia aja. Malam ini ada pidato, tolong dikontrol. Bisa, gitu. Delegasi namanya. Yang bawah, yang timnya harus ikut, ya. Melaksanakan itu namanya delegasi. Yaitu penyerahan hak untuk melaksanakan suatu tanggung jawab dari atasan ke bawahannya. Nah, tujuannya pokoknya ada tujuan, ya. Kemudian dibagi kerjanya, jelas area dan jabatannya, memberikan tugas kepada atau wewenang. Kalau bahasa apa nanti, kalau bahasa organisasi jangan heran ya. Saya delegasikan kamu untuk melaksanakan tugas saya. Delegasi, ingat ya, delegasi pemindahan tugas dari ketua ataupun yang paling atas dari kita untuk kita apa namanya itu pimpinan kepada bawah. Harus laksanakan, ya, jelas ya. Kemudian yang ketiga adalah tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita singkat unsur-unsur pembentuk organisasi. Ya seperti tadi yang saya katakan, organisasi itu adalah organ. Jadi ada kepala, ada yang membantunya seperti itu ya. Jadi kalau organisasi itu bisa dibentuk kalau ada manusia, betul? Kalau ada tunggul bisa nggak? Enggak. Yang listrik bisa nggak? Enggak kan? Pasti ada manusia. Hewan bisa nggak? Bisa nggak? Yang ingat yang pertama ada manusia. Kelompok orang tadi ya, sekelompok orang, tidak satu orang. Yang kedua punya tujuan yang tadi juga. Ada manusia, ada tujuan. Yang tiga pembagian tugas. Ya, itu bisa baca. Yang keempat ada di samanya tadi juga tadi, tapi di apanya? Di sekitar. Kemudian ada peraturan dan undang-undang. Kita mengumpulkan uang kas peraturannya, ya kan? Kita harus baju ini, pagi ini harus sama bajunya, harus bawa aksesoris, seperti itu undang-undangnya peraturannya ya. Kemudian yang berikutnya punya wadah atau sekretariat. Wadah kita, tempat kita itu rumah awak tuh, kantor. Sekarang ini di rumah tapis kan, apa adanya. Tapi udah ada. Nanti ini anggota DPS tapi tempatnya cuma di lapangan. Di lapangan. Bisa tidak? Tidak kan? Jadi ngumpul payah, rapat payah gitu. Kemudian punya modal. Tuh, makanya pakai bayar iuran gitu. Acara ini modal nggak? Pakai? Pakai. Modalnya tuh ada SDM, tahu SDM? Pernah dengar? Sumber daya manusia. Ingat ya, sumber daya manusia. Itulah kita ini, ilmu kita, pengalaman kita, itu SDM namanya, manusia. Kemudian SDA, apa SDA lah? Sumber daya alam. Ya alam ini masuk tempat tadi. Atau uang. Tahu uang? Uang lah. Bulus. Nah, jadi organisasi itu nggak akan jalan. Contohnya pagi ini lapar sama melontong. Ya kan? Berarti perlu uang nggak? Perlu. Beli aqua tentunya perlu kan?
Jadi organisasi kitanya sosial aja lah, nggak usah makan puasa aja gitu. Bisa nggak? Bisa tiap hari kan. Jadi jangan heran nanti ada iuran bulanan, bayar saja. Kenapa? Nih, acara seperti ini memerlukan biaya. Ngumpul di sini nih haus, lapar, ya kan? Jadi jangan heran nanti kok pakai uang organisasi ini ya, kok pakai ngumpul-ngumpulin duit. Inilah. Kalau tidak ada ini berarti dianggap organisasi itu tidak lengkap, tidak ada unsurnya. Ibaratnya ada kepala di tangan tapi kaki tak ada, tak bisa jalan dong. Minyak ke Honda naik minyak kan seperti itu kan. Nah, mau menggerak tak bisa, minyak bensin tidak ada. Itulah namanya ada punya modal. Udah? Ini dihafal secara sekilas saja manusia, tujuan, bagi tugas bersama, kemudian adanya peraturan atau undang-undang, punya wadah sekretari atau tempat, punya modal atau uang. Ingin sukses katakan saya. Saya. Siapa yang ingin bahagia katakan saya. Saya. Siapa yang ingin masuk surga katakan saya. Saya. Siapa yang ingin makan lontong katakan saya. Saya. Nggak ada. Untuk saya saja pada semuanya ya. Nggak ada yang mau tadi. Siapa yang ingin makan lontong katakan saya. Saya. Sudah ada tiga bab besar kita sudah bahas. Yang berikutnya adalah manfaat organisasi. Apa ya organisasi? Capek, betul? Capek nggak? Duduk tadi nunggu capek nggak? Capek kan? Nah, bermanfaat atau tidak capeknya tuh? Maaf kakak, ya kalian main game 5 jam nih, capek nggak? Enggak. Apa manfaatnya? Ada. Nah, ini walaupun kita duduk pagi tadi nunggu, pertama kalau kita ikhlas dapat pahala, yang kedua sudah ketemu seperti ini dapat ilmu dan pengalaman ya. Nah, ingat ya, harus dihargai ilmu ini. Kenapa? Ustaz saja ya masih belajar hal seperti ini. Udah kuliah, udah sarjana, barulah dapat yang seperti ini. Kalian SD, SMP udah dapat kayak gini. Jadi insya Allah kalian calon-calon orang hebat. Amin. Amin. Orang hebat takbir dulu 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, terima kasih untuk orang hebat semuanya. Manfaat organisasi, kita ikut organisasi seperti ini, berkumpul, punya bersatu, punya tujuan yang jelas ataupun punya tujuan sama adalah pertama menambah wawasan dan pengalaman. Tahu wawasan? Tidak tahu tadi ini nama apa itu organisasi, tahu wawasan jadi kan ilmu lah. Nah, nanti belum tentu loh, maaf kakak ya, misalnya dia ketua RT, RW, belum tentu juga tahu apa itu organisasi. RT, dia apa organisasi? Entahlah, pokoknya apa RT gitu. Belum tentu kan? Tapi kalian tahu organisasi itu adalah orang, berkumpulan orang, ya kan? Yang dipersatukan, punya kerjasama, memiliki tujuan jelas gitu. Udah ya? Menambah wawasan dan pengalaman. Akhirnya pagi ini pengalaman kan? Pengalaman dapat ilmu seperti ini. Pengalaman nanti apalagi cara-cara berpengalaman. Bahkan itu mungkin seumur hidup kita kenang gitu. Yang kedua, mengetahui dan mengembangkan bakat. Topik selama ini aku bisa ya. Apa bisa saya ini? Tahu gitu kan? Tapi dengan ikut organisasi tadi bisa dia ngomong kan? Selama ini mungkin agak malu ya. Akhirnya bisa keluar bakat-bakatnya. Bisa pidato. Akhirnya apa? The power of kepepet ya. The power of terdesak. Nah, the power of begitulah. Karena ikut organisasi ini terpaksa tapi keluar jadinya. Tak bisa ngomong depan orang. Jadi bisa kan? Nah, tadi tuh udah belajar cara ngomong di depan orang ramai. Belum tentu lo memperkenalkan diri itu sanggup orang meletek, tahu? Sebutkan namamu. Belum bisa, ya kan? Jadi kita belajar sini. Nanti ke Anggun, Profesor Anggun, tapi tak pernah ikut organisasi. Siapa namanya Profesor? Ya, bisa jadi apa? Nggak sanggup kita bicara, ya. Mengetahui dan mengembangkan bakat. Kemudian menambah teman, betul nggak? Ini baru di sini loh, temannya memang udah kenal kan. Tetapi kalau kita ikut organisasi yang di luar sana kayak Ustadz dulu kan banyak dari mana, dari daerah mana, dari kampung ataupun provinsi lain dapat teman baru. Kemudian menambah dia bergaul tadi ya, melatih mandiri, betul kan? Nah, biasanya kalau pramuka ini pasti ada yang nyuci pakaian sendiri, cuci piring, masak gitu ya.
Kalau pagi ini kita nggak makan. Cuma pagi ini insya Allah mandirinya makan sendiri. Bisa kan? Bisa nyuap sendiri nggak? Bisa? Bisa. Itu mandiri ya. Menyiapkan pakaian. Ada orang tuanya yang menyiapkan pakaiannya nih? Tidak. Nyiapkan sendiri kan? Aksesoris tadi? Siap sendiri kan? Mak, tolonglah aku nak ikut cara sakit, tolong buatkan bunga-bunga. Tuh, nak mandiri namanya. Akhirnya muncul kemandirian kita tuh. Yang nggak bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan sendiri. Mengisi waktu luang. Nah, kalau waktu kita luang, kalau tak diisi, pasti kita akan melakukan hal yang tidak baik. Tidak baik, misalnya kurang baik itu main game sepanjang hari. Kalau tak ada iki hari itu acara mungkin main game, yakin lah, ya kan? Atau yang lain jalan-jalan yang tumbuhan misalnya kan. Tapi dengan acara organisasi ini dia, aku organisasi ini ikut ini nih, capek dan ada manfaatnya, akan terhilangkan hal-hal tidak manfaat ya. Percaya diri dan tidak mudah mengeluh. Nah, ini penting ya. Kalau masuk organisasi ini masih mengeluh juga, masih tak pede, tak percaya diri juga, berarti dia belum diakui ataupun belum ada manfaat organisasi. Siap. Nama Abdon, ketua umum. Siap, insya Allah siap melaksanakan. Itu udah percaya diri dia, ngomong namanya aja dia percaya diri. Siap. Namanya ragu, tak percaya diri kan? Jadi ingat ya, percaya diri kita organisasi ini. Pengalaman Ustadz bertahun-tahun, mengapa Ustadz bisa berdiri pagi di sini? Karena dilatih oleh organisasi yang Ustadz ikuti. Alhamdulillah ya. Nah, kalau nggak ada ikut ini yakinlah, profesor pun gelar Ustadz ini pasti nggak bisa berdiri pagi ini. Betul atau betul? Ya kan? Nah, jadi Ustadz bersyukur ikut organisasi. Jadi kalian semuanya harus lebih bersyukur. Kenapa? Kalian dapat ini waktu masih kecil, masih muda sekali ya. Nah, kalau Ustadz dulu udah kuliah gitu, kalau dapat tidak mudah mengeluh. Oh capek, oh repot, apalagi itu. Banyak kali aku juga disuruh lagi, aku juga lagi. Yakinlah di organisasi kalau kita sering disuruh ya, insya Allah kita yang paling jadi. Itu kuncinya ya. Disuruh mau gitu aja. Suruh manjat, jadi yang kelapa manjat, misalnya gitu ya. Itu contohnya. Kita suruh ngantar surat, mau aja, nggak ada nolak-nolak kita. Kecuali kita sakit ya, insya Allah jadi. Kenapa? Kita tahu, tolong antar surat ke gubernur, bisa gitu, ketemu Pak Bupati gitu. Alasannya ngantar surat, tapi akhirnya dapat ketemu orang besar ngomong, dapat nasihat gitu. Tuh, kemarin. Ya, nah, kesempatan. Humas tuh mana humas? Ini paling besar kesempatan ketemu orang besar dan menjadi orang besar. Amin. Amin. Mana itu? Kalau membantu, humas ini minta tolong aku. Ketemu Pak Camat misalnya, ikut aja. Ini berapa kali ketemu Pak Camat seumur hidup? Nah kan? Berapa kali Bek? Belum tentu kan? Kali. Anggun berapa kali? Yang salaman Pak Camat? Mungkin ada. Nah, kenapa? Kita nggak ada kepentingan sama beliau kan? Kita pun bukan penting bagi beliau. Tapi saya anggota dewan Pak. Dewan mana? DPS Pak. Iya kan? Mak anggota dewan. Ini dari mana nih? Gini kan. Nah, kami dari anggota dewan Pak. Pak Camat ini ada anggota dewan datang. Mana Pak? Anggota dewan cilik ya? Iya Pak, dewan perwakilan santri. Penting kan? Penting dari rumah tapis, penting untuk orang camat. Jadi dihargai. Anggun Pak mau ketemu. Anggun itu siapa? Ada siapa? Perlunya apa? Apa jabatannya? Ada kan? Ini Pak. Nah, tapi juga apa? Wakil apa Pak? Wakil anggota dewan. Orang udah naik kita ya. Kalau artinya dihargai orang. Itu pengalaman Ustaz ya. Walaupun organisasi kita ini masih seperti ini, tapi udah ada jabatan. Betul nggak? Udah ada mana? Ini ketua. Tidak sembarangan bisa jadi ketua seperti ini kan? Tidak sembarangan kan? Nah gitu. Jadi hargai apa kita percaya diri dan tidak pernah mengeluh. Oke, ini materinya masih sedikit banyak, cuma bisa sampaikan sekilas-kilas. Jadi kita udah membahas nih organnya apa, kita sudah tahu ya, sudah tahu sedikit banyaknya. Walaupun mungkin menghafal dengan waktu yang singkat ini cukup sulit, cuman ingatlah seumur hidup kita apa-apa yang kita sampaikan tadi. Nanti baca di rumah lagi, di handphone maupun di sini. Kemudian, jadi kita tanya nih, organisasi itu ada pemimpinnya enggak? Ada ketuanya kan? Jadi sekarang saya usah tanya nih, apa sih
itu yang dinamakan pemimpin? Jawab saja sembarang aja. Yang paling belakang. Si Risma, apa itu pemimpin? Apa itu pemimpin? Yang membimbing suatu organisasi. Yang lengkap, yang lengkap. Itu tidak ada. Ayah, abah, papa, papi, itu pemimpin enggak? Pemimpin. Siapa yang dipimpinnya? Anak dan istrinya. Itu paling sederhananya. Ya kan? Pemimpin adalah orang yang memimpin suatu kelompok ya, baik itu kecil maupun besar, bisa mengelola organisasi tersebut. Kurang lebih seperti itu. Itu ada ya. Pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok 2 atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Itu keluarga itu ada kan? Nah, itu. Organisasi itu seperti apa? Organ? Kalau kepala tanpa kaki tangan serem nggak? Nah, sama halnya dengan organisasi. Kalau cuma kepalanya nanti jatuh. Serem nggak? Serem. Kalau misalnya gitu dia jadi ketua, jadi apa lagi tadi? Wakil, bendahara, sekretaris, nanti dia jatuh sakit. 3 organisasi. Untuk menggapai tujuan yang sama. Jadi semoga ilmu ini kita pertahankan ya. Jangan sekarang kita dapat, hari ini kita dapat gitu kan, besoknya udah lupa, udah nggak tahu jabatan kita sebagai apa. Jadi jabatan kalian ini berlaku dimanapun kalian berada ya. Seperti Afdon. Nah, Afdon dia sebagai ketua. Jadi setidaknya walaupun di luar dari kegiatan tahfiz kita, kegiatan umum tahfiz kita, setidaknya kalian harus menjaga apa kita? Afdan sebagai apa? Ketua kan? Coba bikin anggotanya segan sama ketuanya. Ya. Kalau segan masuk segan di sini apa? Jangan semuanya tuh, tapi ada batasnya. Ketika kita lagi melaksanakan tugas, coba kita tegas. Kan? Jadi yang lainnya tuh juga segan sama kita. Kalau yang lainnya bercanda, mengajak bercanda gitu kan, coba kita tegas, saya loh udah jadi ketua gitu. Jadi tanamkan dalam diri kalian tuh, saya ketua ini. Jadi saya harus bisa bikin orang lain menghargai saya, kayak Pak Kades lah misalnya. Jadi hargai nggak? Hargai kan? Nah, pernah nggak dia bilang hargai saya, enggak kan? Dia cara membuat orang menghargai dia dengan cara sikap dan ketegasannya. Kalau waktunya bercanda, kalau waktunya kita lagi kerja, ibaratkan orang di kantor, kita harus tegas. Semoga ilmu yang kita dapatkan pagi ini bisa kita kembangkan di masa depan kita nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga semuanya jadi orang besar, jadi pemimpin. Amin. Mungkin besok ada yang jadi presiden, gubernur, Pak Camat, Itu sama Pati. Hitungan 30 selesai makannya. 29,5. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Istirahat cepat, gerak. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapor, kami dari Regu Ibnu Umar siap menerima instruksi dari Ketua Panitia. Laporan saya kirim ke tempat. Siap.
Hari-hari esok adalah milik kita. DPS organisasi kita demi mencapai cita-cita. Demi mencapai cita-cita. Siapa kita? DPS DPS is the best. Akbar. Allahu Akbar. Pagi. Pagi. Saya tugas di Jawa. Baru inilah saya pindah ke sini lagi. Saya di Bandung, di Jakarta, Banten berakhir baru pindah ke sini. Papua 2 tahun di Papua, di Aceh. Keliling lah saya. Biar adik-adik tahu semua. Makanya kita harus sekolah biar bisa keliling-keliling lah gitu kan, jalan-jalan. Kalau saya tidak sekolah mungkin saya tidak bisa ketemu jumpa Monas di Bandung ya kan. Karena kita sekolah, nah itulah kita bisa keluar daerah. Makanya adik-adik saya ini saya harapkan semangat belajarnya, jangan ikut-ikut kawan yang enggak sekolah itu ya. Semangat belajarnya. Di sini udah ada sekolah SD, SMP, SMA, nggak perlu jauh-jauh lagi kami dulu sama Pak Ustadz nih sama SD mau nggak mau harus ke Pekanbaru cari ilmu kan. Jalan kaki dari Pau Jalan kaki dari Pau ini ke sini. malam hari. Karena kendaraan nggak ada, libur mau pulang Pompong. ada mobil yang lewat. Paksalah kami jalan dari Pau sampai ke Sontang dari sore sampai subuh. Hujan banjir pula ya. Ya, itulah pengalaman kami mungkin sama Ustadz dulu. Ya, adik-adik ini kan udah dekat sekolahnya, nggak perlu jauh lagi. Makan udah enak sama orang tua kan. Kalau kami dulu masak mie ya kan. Masak mie rebus. Sarapan pagi sekolah. Kenapa jauh dari orang tua? Adik-adik udah dekat sini, semangat. Mungkin ada cita-cita mau jadi guru, jadi ustadz, jadi dokter atau jadi tentara, polisi. Sekolah terus yang semangat. Nggak usah ngikut-ngikut kawannya yang itu. Main-main yang nggak benar. Ya, jelas. Mana suaranya? Siap jelas. Jelas nggak? Siap, jelas. Balik kanan. Yang sakit? Siap, tidak. Masih sanggup kita lanjutkan? Siap, baik. Itu jawabannya. 2, 3. Hari-hari esok adalah milik kita. DPS organisasi kita demi mencapai cita-cita. Semangat, yang semangat. 2, 3. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Buha. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Buha. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Buha. Rego Udarda. Yes. Rego Udarda. Yes. Rego Udarda. Yes. Tangan kiri. Tangan kanan. Ha. Tertawa. Siapa kita? Kita Regu Abu Dera. Siapa kita? Kita Regu Abu Dera. Siap jauh dari dia. Siap. Berapa kita? 1. Kita nomor 1. Siapa kita? 1 Safi. Kompak solid berprestasi. Kompak solid berprestasi. Kompak solid berprestasi. Ea. Sekali lagi. Semangat. Siap jauh dari dia. Siap. Berapa kita? 1. Kita nomor 1. Kita siapa? 1 Safia. Kompak solid berprestasi. Kompak solid berprestasi. Kompak solid berprestasi. Ea. Luar biasa. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Siapa kita? Kita Regu Asma. Cerdas, berprestasi, berakhlak mulia.
dan juga kece. Hey, perkenalkan kami dari Regu Asma, yang cantik dan juga happy. Siapa kita? Kita Regu Hapso, cerdas, cermat, kuat. Yes, yes, yes. Hapso. Yes, yes. Oh, the best, the best, the best. Kita bersihkan, kita jaga, kita rawat. Jelas? Siap, jelas. Jelas? Siap, jelas. Ini punya kita semua. Jelas? Siap, jelas. Kalau ada orang-orang yang buang sampah sembarangan, kasih tahu, Pak, jangan buang sampah sembarangan. Jelas? Siap, jelas. Nah, kan agama mengajarkan kita juga kan. Kebersihan apa? Sebagian dari iman. Kebersihan apa? Sebagian dari iman. Kebersihan apa? Sebagian dari iman. Nah, itu makanya kerjakan apa yang diperintahkan agama, ya itulah jalankan. Bisa? Siap, siap. Kawan-kawannya yang buang sampah sembarangan tuh kasih tahu jangan buang sampah sembarangan. Bisa? Siap, bisa. Bisa? Siap, bisa. Kelihatan bagus nih rapi lapangan kita, nggak ada sampah plastik. Sampah plastik itu nggak hancur dia tuh kalau nggak dibakar. Ya, jelas? Siap, jelas. Semangat, Siap, semangat. semangat, Siap, semangat. semangat. Siap, semangat. Coba lagi, semangat. Siap, semangat. Siapa kita? Siapa kita? GPS ya? DPS. GPS. DPS. Siapa kita? DPS. Siapa kita? DPS. Siapa kita? DPS. Siapa kita? DPS. Tangannya. Siapa kita? DPS. Siapa kita? DPS. Semangat, Semangat. 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 Tepuk tangan. Siap, truk. Mengakhiri kegiatan kita pagi hari ini. Berdoa mulai. Cari botol yang tulisannya regu kalian. Yang enggak regu kalian ketika kalian membuka enggak regu kalian. Masukkan dan letakkan lagi pada tempatnya. Taruh aja lagi. Atau dilempar. Siapa yang duluan dapat passwordnya peregu baris paling depan. Jadi dia duluan ke pos. Paham? Paham. Aduh. Nanti koyak. Baca dulu. Ah, berarti buang lagi. Kalau udah Tengok tahu regunya. salah, ya jangan sobek. Lempar lagi ke atas kalau bukan regunya. Lempar lagi ke atas kalau bukan regunya. Lempar aja jauh-jauh. Harus langsung. Ya warna apa? Langsung yang nomor 2 langsung kedua. Buang aja jauh-jauh. Itu udah dapet, pergi. Gimana ya? Tapi yang mana, weh? Udah hafal tuh passwordnya? Depan, gerak. Enggak. Ada pena enggak? Lewat pos 1. Perenggapan jalan. Lapor, kami dari Regu Sylvia siap menerima instruksi dari Kak Abu Bakar Asyikli. Dalam konteks pemberani. Pemberani ya, bukan? Hukum. Ayo. Siapa yang tahu? Nggak ada? Pemberani ya. Petunjuk situ ya, itu juga. Pembenar. Woi, langsung. Lanjut soal. Nah,
Soalnya pertama, berderet aja. Soalnya pertama, sebutkan hari lahir Pancasila atau hari lahir Pancasila ini. Bohong sama sadekala, minta dansa angkat kala, sarang kakala, Lanjut, soal yang ketiga, sebutkan sikap yang mencerminkan Pancasila kedua. Kemanusiaan, sikap yang mencerminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung Bu, kalau salah langsung aja Bu bawah. Hitungannya Bu, 1 1, 2, 3, 4, 5. langsung. Udah. Lapor kami dari Regu Hapsof siap melaksanakan. Salah ayat 3 sampai 6. Ayat 3, 4, Ada 6. Kelompok Asma ini harus mencarikan Taufik. Taufik untuk Umi. Kalian tahu maksudnya? Cari di Taufik itu sesuatu yang aneh, yang menggantung. Umi mau itu sekarang dalam hitungan. Kalau Taufik lari dalam kejar dalam hitungan 15 detik dari sekarang. Tangkap Taufik, tangkap. Silakan Umi, mau Taufik. Dari sana, yang wanita di situ. Jilatan dok termasuk najis berat yang disebut najis kotor kan. Tidak. Namanya Jilatan bubuk termasuk najis berat. Diskusi mana Diskusi ya. 2, 3, 4, lahir 5. Silahkan jongkok. Tamat sudah. Jongkok, skot jam. 10 kali. Tergantung Umi. 1, 2, 3. Ini rame Umi, tak serah Umi. 5. Jangan jadi. Itu Nah, yang kedua. Idul Adha jatuh setiap tanggal dan bulan. Pak.
Oh, cilup bah. Habis saya di situ ya. Iya. Pertanyaan. Bacakan ayat kedua sampai ayat 4 dari surah Al-Bayyinah. Ayat 2 sampai 4 dari surah Al-Bayyinah. Tunggu dulu. 1 ayat yang pertama adalah ayat kedua, ketiga, keempat. Paling tu đâu. Disamal Kalau anggota kalian melakukan kesalahan, jewer, lingkar. Lingkar ya. Kare. Bismillah ya. Langsung duduk. Sedak. Serak situ. Lapor. Kami Sudah dari selesai. grup Asal aja, enggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapor, kami dari Regu Ibnu Umar siap mengikuti instruksi dari kakak. Al-Faruq Umar bin Khattab. pembeda. Sebutkan huruf-huruf idgham bi gunnah. Gunnah. Islami. Mim nun waw ya. Untuk semuanya, bacakan
3 sampai 6. Bismillah. Ayat 3, 4, Izazul dina. 5, 6 Izazul. sama-sama. Izaja. Al-zalzalah. Al-zalzalah. Waqala al-fa. وقال الإنسان ما لها بسم الله الرحمن الرحيم وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها Bi'anna ربك maka أوها barang-barang ayat 6. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بأن ربك أوحى لها. Itu ayat 5. يومئذ تحدث أخبارها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Sekarang Aku demi. teman-teman yang nggak tahu Salah. salah berarti Kuman. langsung tiarap ke sana sih, tiarap baru ke sini lagi. Yang nama yang dipanggil berdiri. Berarti nama yang tak panggil itulah. Enggak lulus ya. Abang sekali lagi Umi mohon maaf bila nama yang tertinggal di orang sini itu dia tidak lulus. Jadi dari tadi kan main-main, makan berdiri, minum berdiri itu Dini. Nah, jadi mohon maaf jika dua nama Yang selama ini kurang aktif atau jarang nampak. aktif. Jangan nampak, sangat disayangkan. Tadi kalian kata tawa ya. 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 Lagi ya. Maaf ya untuk yang Tuh, nama cabut. dua orang tertinggal. Umi mohon Itu aja. maaf yang sebesar-besarnya. Ini karena udah keputusan dan sikap ataupun perilaku dia. Maaf. Maaf. Ikhlas. Jangan nangis. Jangan. Pokoknya nanti yang laki-laki kalau nggak ada yang lulus dirangkul ya, disemangati ya. Perlu ya, perempuan juga ya. Kayak eliminasi juga. Jadi kalian lah yang layak ini. Keluar. Keluar dari area Taufik, keluar. Berarti namanya lolos, yang dipanggil lolos. Yang tinggal nanti duk 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 siapakah? Lolos. Yang dipanggil lolos. Acak bu, sekali laki, sekali perempuan. Yang nyuruh pergi siapa? Dulu ke situ kan? Zeta, keluar. Keluar. Sini aja. Taif. Dulu tuh tengah tuh. Say. Jerry. Keluar Jerry. Walda, keluar. Alhamdulillah. Nawarah, keluar. Laki-laki baru satu yang lulus. Taif. Ya. Yang lulus tuh, Jerry. Nafal, keluar. Takbir, Nopal. Iya pun, Hai. Lulus gak lulus penting makan. Afdan, keluar. Wah, iya. Deg-degan. Apakah? 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 Cewek. Jihan, keluar. Ya. Bukan takbir. Kami beri kesempatan untuk menangis dulu sebelum ada keputusan. Nangis, weh. Lila nangis. Nanti yang nggak lulus dirangkul langsung ya. Dipeluk kawannya ya. Plus, unian gemetaran. Kok kami yang deg-degan ya? Kamu yang jantan namanya Saib. Aku bawa. Amin.
Takbir. Takbir. Berarti udah ya, laki-laki udah tahu. Aku udah perempuan. Peluklah kawannya. Peluk. Bar bro gitu. Silakan berdiri. Udah peluk kawannya. Peluk deh. Peluk. Tetap DPS ya? Salah. Tidak. Udah diragukan kan? Ini seleksi DPS ini salah satu. Ya, tadi baru pengumuman. Ini keputusan. Pengumuman dengan keputusan beda. Silakan Mi. Payas dan Kaila. Tahu kan kesalahan kalian apa? Tahu Kaila? Tahu? Masa nggak tahu? Nggak tahu? Kau nggak tahu apa? Apa kesalahan tadi selama di pos? Mungkin selama di DPS kayak mana? Tahu apa? Tunggu. Kaila. Belum diumumkan nih. Tahan. Mi, tahan Mi. Tahan, Coba Mi. tahan, Mi. Tahan. Bilang prank enggak ada yang dulu. Enggak ada yang dulu. Tapi itulah kita. Kalau nggak capek nggak di sini ya. Ada yang juga capek. Jadi terima kasih yang untuk anggota DPS ya atas waktu, atas tenaga, atas pikirannya. Dan untuk panitia kami mengucapkan terima kasih juga atas perjuangannya, atas partisipasinya. Sampaikan perwakilan lah kesan dan pesannya. Kapokkah atau mau lagi buat acara? Besok kalian lagi yang menghandle kalau ada junior. Kita tahu caranya kan. Kecuali acaranya bersama semua, rasa guru lagi. Menurut kami acara ini sangat bermanfaat, seru. Nah, Di pos sana Wah, apa? pos berapa tuh? Hah? apakah acara ini perlu dilanjutkan? Lanjutkan. Dan jika acara ini dilanjutkan, apakah Anda sendiri siap untuk melaksanakannya? Insya Allah. Sudah tahu caranya ya. Jadi besok istilahnya nggak guru lagi, seniornya kami mantau aja. Ya, gabung dengan taman baca ini nggak baca. Nanti ya.
Lagi keilmuan tadi pagi, apa yang masih ingat tentang organisasi, lagi cara menghafal organisasi tadi ke mana? Organisasi adalah sekelompok orang yang dipersatukan untuk bekerja sama dalam satu tujuan yang sama. Oke, jangan lupakan itu ya. Itu harapan kami. Jangan hanya yang diingat tadi seru-seruannya aja, tapi ilmunya juga ingat. Baca lagi apa itu tentang organisasi dan kepemimpinan. Dan panitia kami harapkan ke depannya lebih baik. Kemudian ibaratnya kalau bisa terus menjaga wibawa ya. Jangan main sama peserta, kalau punya wibawa. Peserta juga begitu. Jangan apa istilahnya menganggap panitianya selepel ya. Tetap ada nilai panitianya. Intinya kita di sini kan ingin jadi orang baik kan? Jadi orang yang lebih baik dan menjadi orang yang sukses di masa akan datang, jadi pemimpin gitu. Syarat menjadi orang besar itu mau dibina dan mau membina ya. Ingat ya pesan saya. Kalau kita mau jadi orang sukses di masa depan, jadi pemimpin kah, jadi apapun tokoh kah, syaratnya adalah mau dibina dulu dan kemudian membina. Setelah kita jadi orang sukses, jadi orang besar, tokoh masyarakat ataupun apapun namanya itu, kita harus membina orang lagi. Ya. Jangan ilmu itu sendiri aja gitu, seperti itu. Dan buka diri kita. Kalau kita masih kecil, masih muda seperti ini, ya yang tua itu berarti pembina kita. Ya kan? Satu patah kata pun yang disampaikannya itu berarti dia jadi guru kita. Pembina pemimpin kita. Ikuti, kalau itu baik, ambil. Kemudian apapun acara ini, mana yang baiknya ambil ya. Mana yang kurang baik dari acara ini tinggalkan. Kalau masalah prank tadi itu sebenarnya bukan masalah prank yang saya bilang tadi menjahili ya, tetapi untuk melatih mental gitu. Ternyata ada. Makanya kemarin anak-anak kecil tuh kayak si Atio, siapa lagi tuh? Siapa? Fazli mau ikut, tapi saya takut seperti tadi lah. Kena prank aja udah kayak gitu kan. Nah itu. Nggak semuanya bisa menyesuaikan gitu. Mental kita diuji, fisik juga kan. Nah gitu. Jadi anggota dewan ini adalah orang hebat, tahan banting. Mentalnya bagus, pikirnya bagus, agamanya juga bagus. Takbir. Allahu Akbar. Generasi Qurani. Ya, itu kami. Mana dia? Ini dia. Mana dia? Ini dia. Takbir. Allahu Akbar. Siapa kita? DPS. Siapa kita? DPS. DPS. It's the best. The best. Takbir. Allahu Akbar. Nah,